Ya, kakek ini dia sebarkan hoax di hari Natal. Ya, kira-kira seperti ini videonya. SUN itu sannya san matahari, pinter dia. Dia juga ikut serta, cuma U-nya ditutup atasnya, jadi huruf O. Ini san. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio. Terima kasih tetap setia sampai detik ini untuk terus ikuti channel ini. Dan saya sangat senang sekali karena teman-teman boleh belajar melalui channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share kemana-mana, dan biar banyak orang juga mengerti kebenaran dan mereka diberkati. Ya, kali ini kita akan bahas soal statement dari Bangun Samudra nih, yang katanya Natal itu sebenarnya karangan Paulus, dan di situ dimasukin tentang dewa matahari, sun god katanya. Aduh, ada-ada aja ya mereka ini ya, tanpa referensi ngomong ngoceh tapi dengerin sama umatnya. Kita denger videonya. Tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Dari mana dia membawa tanggal 25 Desember hari Natal? Maka pinter sekali Paulus ini membawa agama ini ke Roma pada tanggal 25 Desember, diikut sertakan hari raya mereka, Sun God. Sunnya itu SUN. SUN itu sunnya san matahari, pinter dia. Dia juga ikut serta, cuma U-nya ditutup atasnya, jadi huruf O. Ini sun. Nah, kalau ini sun matahari ditutup jadi son itu anak laki-laki, G kecil itu dewa, tapi kalau G besar itu Tuhan. Lahirlah Yesus di Bethlehem, marilah mari Tuhan yang berikan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Marilah. Itu kan lagu yang dibuat, yang digubah dari surat Paulus. Nah, yang bilang Yesus lahir di Bethlehem adalah cerita Konstantin, cerita Paulus. Al-Quran tidak. Al-Quran bilang Yesus lahir di Jericho. Ya, begitulah kira-kira kalau orang taunya cuman ngarang. Yang satu tadi bilang sun god katanya. Karena Yesus kan sebut sebagai anak Allah ya, son of God. Nah, kemudian dia bilang son itu, anak itu sebenarnya matahari, sun. Dan itu kalau dibilang sun god, jadi dewa matahari. Itu yang dibawa oleh Paulus, dibawa ke Roma, dan Natal itu sebenarnya adalah dewa matahari. Nah, ini yang namanya karangan bebas, karangan ngawur, dan dia menyebarkan hoax di hari Natal. Mana ada, itu referensi di mana? Tidak pernah sama sekali Natal itu berbicara mengenai dewa matahari. Terus yang kedua juga adalah dari siapa tadi tuh? Orang yang tadi siapa, yang orang Arab itu? Nah, dia mengatakan bahwa Paulus lah sebenarnya menciptakan Natal begitu. Terus dia juga mengatakan bahwa Yesus lahir di Yeriko. Nah, ini orang yang buta sejarah, sangat-sangat buta sejarah. Sejak kapan Yesus lahir di Yeriko? Buktinya apa dan mana? Yesus tuh di Bethlehem, cuy. Gak pernah dia lahir di Yeriko. Nah, Yeriko itu adalah tembok yang diruntuhkan sama Yosua dan kawan-kawan ketika dia mengelilingi tembok Yeriko. Oke, kali ini kita akan bahas ini. Apakah benar Natal itu memperingati dewa matahari? Saya mau ajak kita untuk merenungkan ini dengan baik. Tanggal 25 Desember sebagai hari Kita refleksikanlah, kenapa kok Allah harus menjadi manusia? Kenapa harus menjadi manusia dunia untuk menebus manusia berdosa? Kenapa harus lahir di Bethlehem? Nah, sebenarnya ini berbicara mengenai dosa ya. Dosa, kalau kita tahu dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8, dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, di antara pohon-pohon ini, mereka pada akhirnya mereka itu tahu bahwa mereka itu berdosa. Manusia ini berdosa, dan kemudian ketika Allah panggil Adam, Hawa, di mana engkau? Mereka malah kabur.
Mereka itu ketakutan, malu karena mereka berbuat dosa. Ini sebenarnya problemnya. Tapi Tuhan itu memberikan satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan memberikan kurban. Nah, dalam Kejadian 3:21 dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, membuat dari kulit binatang dan lain-lain ini jelas adalah kurban. Karena untuk buat pakaian yang dari kulit binatang itu kan tentunya menyembelih binatang, dan apa yang disembelih ini kulitnya diambil, dan ini ada kurban yang harusnya Adam dan Hawa yang mati, tapi ini justru binatang yang mati kemudian menggantikan hukuman bagi Adam dan Hawa. Ini namanya kurban. Sehingga penyelesaian dosa yang Tuhan buat supaya dosa manusia itu selesai itu adalah dengan kurban. Kalau kita tahu Ayub juga melakukan hal ini. Coba perhatikan di sini Ayub ya. Ayub 1 ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, dikatakan di sini ya. Bagaimana Ayub dia bangun lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Jadi anaknya jumlah berapa itu diberikan korban di situ, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian ini, di sini jelas bahwa penyelesaian dosa atas dosa dari anak-anak Ayub adalah dengan cara memberikan kurban. Kurban penebusan dosa yang harusnya mereka ini yang sebenarnya dihukum karena dosa mereka, tapi Ayub menggantinya dengan kurban yang diberikan. Nah, ini juga yang diberikan di kitab Imamat. Kalau teman-teman tahu dalam Imamat 4 ayat 1 sampai 4 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan. Jadi disuruh memberikan kurban juga. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan dosa manusia itu adalah dengan kurban. Gak ada jalan lain. Satu-satunya cara yang dipakai Allah untuk menyelesaikan dosa adalah kurban. Tapi ada satu persoalan yang sangat-sangat mendasar. Kenapa dosa ini nggak bisa selesai? Yaitu adalah kurban yang diberikan itu tidak sempurna. Sekali lagi saya katakan binatang yang diberikan, kambing, domba itu adalah binatang yang tidak sempurna. Yang tidak bisa memuaskan Allah karena dosa-dosa manusia. Sehingga hal ini terus-menerus setiap tahun dilakukan. Seperti apa yang dikatakan dalam bagian ini ya. Kurban binatang nih. Dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Jadi dipersembahkan terus-menerus setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa kurban ini tidak sempurna dan kurban ini ya bisa dikatakan tidak sekali untuk selama-lamanya. Padahal Tuhan mau menyelesaikan dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Supaya sudah tidak lagi terus-menerus membawa kurban yang diberikan pada saat pergi ke bait Allah. Nah, kalau kita lihat di sini selain itu ya, manusia juga tidak ada yang sempurna. Sehingga manusia tidak bisa menjadi kurban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Makanya ketika Yesus salibkan 3 orang ya. Kenapa yang 2 ini kita tidak beriman percaya kepada mereka? Kenapa hanya kepada Yesus? Karena yang 2 ini adalah orang-orang berdosa. Mereka punya dosa dan mereka juga melakukan kesalahan dan banyak hal lainnya. Seperti itu. Karena memang semua manusia telah berbuat dosa. Semua. Di dunia ini semua manusia berbuat dosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Karena manusia tidak sempurna. Kalau kita lihat ya, Abraham, kita coba lihat ya, Abraham dosanya apa? Menceritakan kebohongan tentang Sarah. Sarah dibilang ini adikku, ini bukan istriku, seperti itu. Nah, Yakub juga begitu. Yakub dia menipu Ishak.
Yehuda berzina dengan Tamar menantunya sendiri, Daud berzina dengan Betsheba, Salomo mendirikan kuil dan menyembah berhala, dan Alkitab menulis secara jujur semua dosa-dosa manusia, dosa-dosa dari tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Kenapa Alkitab menuliskan secara detail setiap dosa-dosa dari tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab? Ya sederhananya karena Tuhan ingin menunjukkan nih manusia semua gagal dalam menaati firman Tuhan. Semua manusia dipenuhi dengan dosa dan mereka tidak layak untuk menjadi kurban yang sempurna untuk menyelamatkan manusia yang lainnya. Sehingga butuh pertolongan yang begitu hebat dan dahsyat, yaitu memang kalau kita tahu dalam bagian ini bahwa Yesuslah yang nanti akan menjadi kurban yang sempurna. Sehingga dikatakan ya, tidak ada kurban yang sempurna, dosa tidak pernah selesai, maka manusia tetap akan dihukum neraka. Jika seandainya masalah ini, kurban-kurban yang tadi setiap tahun dipersembahkan, ini tidak bisa menjadi kurban yang sempurna. Maka kalau kita lihat dalam bagian ini, harus ada satu kurban yang sempurna, yang tanpa dosa tak bercacat, untuk menggantikan kita manusia dalam penghukuman, sehingga Allah dipuaskan. Allah menganggap sebagai sesuatu yang impas ketika Allah sudah membalaskan dosa-dosa manusia itu kepada pribadi yang mana dia akan menanggung setiap dosa-dosa kita. Yesuslah satu-satunya manusia yang sempurna dan tanpa dosa. Dikatakan dalam beberapa bagian bahwa Yesus dia itu sama seperti manusia, perbedaannya hanyalah dia tidak berdosa. Penting ya. Nah, sehingga hanya dialah yang layak untuk menebus dosa manusia. Karena apa? Firman itu telah menjadi manusia. Jadi memang dia manusia, tetapi jangan lupa bahwa dia adalah Allah yang tanpa dosa, tak bercacat, yang tidak bisa berbuat dosa. Diam di antara kita. Yesus menjadi manusia, dan kalau dalam Matius 2 ayat 4-5 dikatakan tempatnya di mana Mesias itu dijanjikan dan lahir itu ada di Bethlehem dikatakan. Dalam Lukas ini marilah kita pergi ke Bethlehem. Jadi Bethlehem menjadi satu kata kunci di mana Yesus sang Mesias, sang juru selamat itu lahir di sana untuk menebus dosa manusia. Dia adalah kurban yang sempurna. Itulah kenapa di Natal ini, Natal itu bukan dewa matahari. Loh, kalau dia dewa matahari untuk menunjukkan datangnya ada tanda di mana ada seorang anak juru selamat lahir, ya harusnya matahari dong. Tapi kenapa pakai bintang? Ya berarti nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan matahari gitu. Dan kalau dibilang Natal itu adalah Yesus lahir di Jericho, ngawur. Semua ayat mengatakan Bethlehem bukan Jericho. Dan juga kalau dibilang Yesus adalah anak matahari, ya jelas enggak dong. Sudah jelas ya, Yesus datang ke dunia itu karena dia harus memenuhi satu syarat, yaitu manusia yang sempurna yang bisa menebus dosa manusia yang lain. Makanya dia sempurna, tak bercacat, tak berdosa. Memang harus Allah sendiri yang datang ke dunia supaya tubuh jasmani yang ia pakai itu tidak berdosa sama sekali. Sehingga dia layak untuk menjadi kurban yang sempurna. Itulah kenapa Natal sekali itu penting sekali dalam kekristenan. Karena tanpa ada Natal, tanpa kelahiran Yesus, bagaimana akan ada penebusan? Jadi semua keterkaitan, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan datang kedua kalinya. Ini adalah satu hal yang penting yang kita harus imani. Kenapa? Karena disitulah inti dari semua pengajaran Kristen. Bukan hanya kesembuhan-kesembuhan. Bukan karena karunia-karunia, pintar-pintaran, enggak. Tapi karena kita manusia berdosa ini butuh juru selamat untuk menyelamatkan kita. Ya itu saja dari saya, mudah-mudahan tercerahkan ya. Pak Samudra ini tadi ya, Bangun Samudra sama siapa lupa saya namanya yang satu. Tulis dalam komentar guys. Terima kasih Luis Prasetya. And be with you all.